Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada Ibu Neti Afrianis, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, serta rekan-rekan diskusi sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga dapat bersama-sama melaksanakan proses belajar mengajar pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Selawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Neti Afrianis, SPD MPD, dan rekan-rekan sekalian. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota dari kelompok 1, yakni yang pertama saya, Gina Alfitria, rekan saya, Lucilana, Riri Wulandari, dan Yolatifa Antika. Adapun materi yang akan kami bahas adalah ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, adapun pembahasannya, yang pertama ada administrasi personalia. Nah, administrasi personalia ini mencakup yang pertama ada konsep dan urgensi administrasi personalia, yang kedua ada bidang layanan administrasi personalia, serta proses administrasi personalia. Nah, adapun pembahasan yang kedua yaitu administrasi sarana dan prasarana. Nah, ini juga mencakup pengertian dari administrasi sarana dan prasarana, ruang lingkup sarana dan prasarana pendidikan, fungsi dari sarana dan prasarana pendidikan, serta proses dari administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Nah, pembahasan yang pertama adalah administrasi personalia. Nah, yang A, konsep dan urgensi administrasi personalia. Administrasi dalam artian yang sempit, yakni adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Namun, administrasi dalam arti yang luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana-prasarana tertentu. Menurut istilah, personalia itu berasal dari bahasa asing, yaitu personel. Yang dimaksud dengan personel, yaitu merupakan suatu golongan dari masyarakat yang dalam kehidupannya dilakukan dengan bekerja dalam satuan kerja swasta. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi personalia ini adalah suatu cabang administrasi yang khusus mempusatkan perhatian terhadap soal-soal kepegawaian. Baiklah, saya Yolatifa Antika akan melanjutkan pembahasan mengenai administrasi personalia yang bagian B, bidang layanan administrasi personalia, di mana bidang layanan administrasi personalia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada administrasi personalia bagian tata usaha. Administrasi bagian tata usaha ini mempunyai kegiatan seperti yang pertama ada organisasi dan struktur tata usaha. Kemudian yang kedua ada anggaran belanja keuangan sekolah. Yang ketiga, masalah kepegawaian dan personalia sekolah. Yang keempat, ada keuangan dan pembukuan sekolah. Dan yang kelima, ada masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, raport, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada administrasi personalia pada bidang kepegawaian dan guru. Di dalam bidang administrasi personalia, bidang kepegawaian, ada beberapa tugas yang meliputi yang pertama ada pengangkatan dan penempatan tenaga guru. Kemudian yang kedua ada organisasi personel guru. Yang ketiga ada masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru. Yang keempat, rencana orientasi bagi guru yang baru. Yang kelima, mengkoordinir penilaian kemajuan guru-guru. Dan yang keenam ada in-service training dan upgrade guru-guru.
Sementara dalam bidang administrasi personalia bidang guru, itu ada beberapa tugas yang supervisi pengajarannya harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama ada usaha membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai-pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua ada usaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode yang baru dalam pengajaran dan belajar yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada mengusahakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah. Kemudian yang keempat ada mengusahakan cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya yang kelima ada usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru-guru melalui pembelajaran di sekolah. Administrasi yang ketiga ada administrasi personalia pada bidang murid atau siswa. Adapun administrasi murid itu meliputi yang pertama ada organisasi perkumpulan murid, kemudian yang kedua ada masalah dan kesejahteraan murid, yang ketiga ada penilaian dan pengukuran kemajuan murid, dan yang keempat ada bimbingan penyuluhan bagi murid-murid. Selanjutnya, C. Proses administrasi personalia. Secara umum, proses administrasi personalia ini membicarakan tentang perencanaan, pengembangan antar hubungan personalia, penilaian promosi, kesejahteraan, hingga penelitian personalia. Proses itu diartikan sebagai runtutan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu, rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk. Adapun proses administrasi personalia di sini kami artikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengelola personalia di bidang pendidikan. Adapun proses-proses tersebut kami uraikan ke dalam beberapa poin. Sebagai berikut, ada rencana pengadaan personel. Dalam membuat rencana pengadaan personel tersebut perlu dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada analisis jabatan, yang mana analisis jabatan ini adalah usaha peninjauan terhadap semua jabatan atau pekerjaan-pekerjaan yang ada pada suatu lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua ada inventarisasi personel, di mana inventarisasi personel ini adalah pencatatan atau pendaftaran jumlah maupun identitas personel yang ada. Yang ketiga ada pengadaan personel. Pengadaan personel ini menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian menyatakan bahwa pengadaan pegawai negeri sipil adalah usaha untuk melakukan pengisian formasi. Yang keempat, ada penataan, pengangkatan, dan penempatan calon pegawai atau personel. Agar para personel itu dapat melaksanakan tugasnya secara tepat dan berhasil, maka perlu ditata dengan memperhatikan beberapa hal seperti yang pertama ada latar belakang pendidikan, ijazah atau keahlian, dan interest kerjanya. Kemudian yang kedua ada pengalaman kerja. Yang ketiga ada kemungkinan pengembangan atau peningkatan karirnya, dan yang keempat adalah sikap atau penampilan dan sifat atau kepribadiannya. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Riri Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi sarana dan prasarana. Yang A, pengertian administrasi sarana dan prasarana. Secara etimologis atau bahasa, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Yang sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Jadi, bisa kita simpulkan administrasi sarana dan prasarana adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menunjang proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dengan efisien dan efektif. Selanjutnya yang B, yaitu ruang lingkup sarana prasarana pendidikan.
Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Dan prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, seperti ruang kantor, kantin, masjid, musola, dan lain-lain. Ruang lingkup sarana prasarana pembelajaran itu terbagi menjadi beberapa bagian, ditinjau dari sudut maupun fungsinya. Di mana jika ditinjau dari sudutnya, yaitu yang pertama habis tidaknya dipakai, yang kedua bergerak tidaknya pada saat digunakan, dan yang ketiga hubungannya dengan proses belajar mengajar. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu yang C, proses administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Dalam rangkaian kegiatan, merupakan satu kesatuan yang harmonis dan dalam sistematika kerjanya harus dihindarkan dari timbulnya kesimpang siuran dan tumpang tindih dalam wewenang, tanggung jawab, dan pengawasan guna menghindari timbulnya pemborosan biaya, tenaga, dan waktu. Yang pertama itu perencanaan pengadaan barang. Yang kedua, pengadaan barang. Yang ketiga, penyimpanan. Yang keempat, inventarisasi. Yang kelima, penyaluran. Yang keenam, pemeliharaan. Yang ketujuh, rehabilitasi. Kelapan, penghapusan dan penyingkiran. Yang kesembilan yaitu pengendalian. Yang D, fungsi sarana prasarana pendidikan. Sarana prasarana suatu lembaga pendidikan dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas suatu lembaga pendidikan itu sendiri. Fungsi sarana pendidikan yang merupakan alat pembelajaran, alat peraga, dan media pendidikan dalam proses pembelajaran sangat penting guna mencapai tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan berperan langsung dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga berfungsi untuk memperlancar dan mempermudah proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.